Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Bagaimana keadaanmu dan perasaanmu hari ini? Ustazah doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini teman-teman berjumpa kembali pada materi adab bersama Ustazah Fira. Sebelum kita mulai ke materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Ustazah izin pimpin ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ustazah izin menyampaikan aturan pembelajaran adab hari ini. Yang pertama, pastikan teman-teman menonton video pembelajaran hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan fokus. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek. Dan yang keempat, pastikan bekerja tuntas. Materi hari ini mengenai adab canda dan tawa dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan beberapa nasihat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara nasihat tersebut adalah perkataan beliau yang artinya janganlah banyak tertawa. Sesungguhnya banyak tertawa akan mematikan hati. Humor atau canda sangat penting dalam kehidupan manusia, karena humor memicu seseorang untuk tersenyum dan tertawa. Senyum dan tawa sangat bermanfaat untuk kesehatan jiwa manusia. Humor sebagai respon, artinya humor adalah kecenderungan individu untuk bersikap positif pada lingkungan maupun individu lain dengan menampilkan perilaku tersenyum dan tertawa. Perilaku tertawa yang terjadi karena hal negatif, misalnya meledek, merendahkan orang lain, menggoda, adalah bukan humor. Allah berfirman, dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dalam Quran Surat An-Najm ayat 43. Ayat Al-Quran di atas menjelaskan bahwa rasa senyum dan tawa adalah rasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Senyum sebagai ungkapan kegembiraan atau kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia. Namun demikian Al-Qur'an tidak memperbolehkan tertawa secara berlebihan. Yang pertama, tidak boleh ada kedustaan di dalam candaan tersebut. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya celakalah orang yang berbicara kemudian dia berdusta, agar suatu kaum tertawa karenanya. Kecelakaan untuknya, kecelakaan untuknya. Di zaman sekarang ini banyak orang yang bekerja sebagai komedian. Terkadang saat membuat suatu candaan, kita belum dapat menjaga lisannya dari kedustaan. Sebaiknya jika ingin membuat orang lain tertawa terhadap candaan yang kita sampaikan, hendaklah tidak ada kedustaan. Terkadang ketika kita ingin membuat orang lain tertawa, kita membuat candaan yang isinya itu sebuah kedustaan atau sebuah kebohongan. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam canda dan tawa dalam Islam. Selanjutnya yang nomor 2 adalah tidak boleh ada unsur penghinaan atau pelecehan terhadap agama Islam. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 65-66 yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok?
tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kamu lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Jadi ketika kita membuat sebuah candaan, hendaklah tidak perlu ada unsur penghinaan ataupun pelecehan terhadap agama Islam atau agama yang lain. Lalu yang ketiga, tidak boleh ada unsur ghibah dan premahan terhadap seseorang, suku atau bangsa tertentu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi maksud dari ayat tersebut, salah satunya adalah ketika kita memanggil teman atau memanggil seseorang, hendaklah memanggil sesuai dengan namanya. Jadi tidak perlu memanggil nama lain dari namanya. Jadi kalau misalnya namanya adalah Andi, ya silahkan dipanggil sesuai dengan namanya. Lalu yang keempat, tidak boleh mengambil barang orang lain meskipun bercanda. Meskipun bercanda, mengambil barang teman dengan tujuan menyembunyikan dan membuat dia bingung, hal tersebut tidak diperkenankan di dalam agama Islam. Rasulullah bersabda yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian mengambil barang saudaranya, baik itu dalam rangka bercanda ataupun serius. Jadi sebaiknya ketika kita sedang bercanda atau bermain dengan teman, jika kita ingin meminjam barang teman tersebut, sebaiknya kita izin sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan dari sekolah. Pastikan izin ketika meminjam barang orang lain, dan pastikan tidak bercanda ketika kita ingin meminjam atau mengambil barang orang lain. Pastikan izin terlebih dahulu. Lalu yang kelima, candaan harus memberikan rasa nyaman untuk orang lain. Bercanda boleh bila menimbulkan rasa nyaman, baik itu bagi orang yang mengajak bercanda atau bagi orang yang diajak bercanda, atau bagi keduanya. Jadi candaan itu diperbolehkan teman-teman jika itu memberikan rasa nyaman untuk orang lain. Jika misalnya teman kita sedang sedih hatinya, sedang sedih perasaannya, lalu kita ingin mengajaknya bercanda dengan tujuan untuk menghibur teman tersebut, itu diperbolehkan. Yang selanjutnya, nomor 6, tidak bercanda berlebihan. Canda itu tidak berlebihan dan tidak dilakukan secara rutin. Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah berkata, apabila canda itu tidak berlebihan, maka itu terpuji. Lalu yang ketujuh, tidak boleh berbicara atau melakukan hal-hal yang melanggar syariat, seperti menyebutkan ciri-ciri wanita yang tidak halal baginya kepada orang lain, menipu, melaknat, dan lain-lain. Hendaknya teman-teman tidak memperbanyak canda hingga menjadi tabiatmu dan jatuhlah wibawamu, dan akibatnya kamu dipermainkan oleh orang lain. Sebagai bentuk ungkapan kegembiraan, tawa yang tidak berlebihan itu diperbolehkan oleh agama. Bahkan senyum sebagai ekspresi sikap ramah dan baik terhadap seseorang itu dianjurkan oleh Nabi. Jadi, tawa dan senyum merupakan wujud kebahagiaan dan kesenangan hati yang merupakan fitrah manusia. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis menerangkan setidaknya posisi dan peran manusia memanfaatkan karunia Allah yang telah memberikan keistimewaan nikmat, yakni fitrah manusia memiliki rasa humor sebagai bentuk ungkapan rasa senang dan menangis sebagai wujud rasa sedih
hati. Nah, tawa dan senyum adalah wujud dari rasa humor yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitrah manusia. Agama Islam menganjurkan untuk menyedikitkan tawa agar manusia tidak terlena dalam kehidupan dunia. Namun demikian, memperbanyak senyum sebagai bentuk sikap ramah dan baik untuk menyenangkan orang lain adalah sebuah perbuatan yang baik dan berpahala. Jadi, hikmah dari pensyariatan canda dari pemaparan di atas tampak jelas bahwa hikmah disyariatkan bercanda itu yaitu menghibur saudara. Karena canda tidak diperbolehkan kecuali jika candaan itu atau materinya itu berisi hal-hal yang bisa menghibur pelaku saja atau orang yang dicandai atau kedua-duanya. Sebagaimana perkataan Al-Iz bin Abdissalam rahimahullah. Selanjutnya, proyek hari ini silakan teman-teman cek di Classroom, sudah Ustazah kirimkan lembar proyeknya. Yang pertama, pastikan teman-teman jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar proyek. Lalu yang kedua, tuliskan candaan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan pada tabel pada lembar proyek yang sudah Ustazah kirimkan ke Classroom. Pastikan teman-teman teliti dalam membaca proyek hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Selamat mengerjakan proyek adab teman-teman di rumah. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan teman-teman dalam pengerjaan proyek hari ini. Amin. Alhamdulillah, kita sudah di ujung kegiatan pembelajaran hari ini. Ustazah izin pimpin untuk membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama hari ini. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan kata atau informasi hari ini. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.